sini ada bunga yang siap kita serbuki. Ini contoh bunga betina dari tanaman labu. Ini sudah ada serangga-serangga yang sudah mulai berkeliaran. Nah, untuk ciri-ciri dari bunga betina, terutama untuk tanaman cucurbitaceae, baik itu nanti mentimun, kemudian ada labu madu, labu, kemudian oyong ataupun gambas. Nah, itu memiliki karakter bunga betina yang mirip gitu. Intinya untuk famili cucurbitaceae, bunganya ini seperti ini untuk betina. Dia memiliki bakal buah. Kemudian untuk kondisi putiknya, nah ini seperti ini nih. Dia kelihatan kuning. Nah, ini juga ada bunga yang siap untuk kita serbuki. Ciri-cirinya seperti apa nih? Ciri-cirinya dia sudah mulai mekar seperti ini. Kemudian ketika kita lihat di dalam sini, kuning-kuning ini adalah putiknya. Biasanya lengket gitu, sehingga polon-polon yang nanti ke situ bisa nempel. Nah, di sini kita menemukan ada bunga jantan nih. Jika kita lihat di dalamnya, dia hanya cuman seperti ini. Dan di bawahnya dia tidak ada bakal buah ya. Berbeda dengan bunga betina yang di sini ada bakal buah. Untuk yang jantan dia tidak ada. Dia langsung kemudian dalamnya seperti ini. Nah, kita cukup ambil saja. Kita ambil, kemudian kita cari bunga betinanya. Oke, langsung saja di sini kita akan mempraktekkan untuk penyerbukannya. Sebelumnya kita buang terlebih dahulu ya. Kita buka biar polennya kelihatan. Perhatikan, nah ini seperti ini. Dia ada polen-polen yang siap untuk menyerbuki. Oke, sudah seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung saja kita akan totol-totolkan pada bagian bunga betinanya nih. Caranya sangat mudah. Nah, teman-teman bisa langsung totolkan seperti ini. Ini bisa langsung seperti ini terus ditinggal, nggak masalah, karena ada semut juga yang nanti bisa membantu. Atau jika kurang yakin, kita bisa putar-putar biar kelihatan. Nih ada, ini sudah kelihatan menempel ya. Jadi seperti itu caranya. Kemudian kita tunggu. Jika dalam 2 atau 3 hari tidak rontok, maka penyerbukan kita berhasil. Oke, cukup seperti itu. Oke, setelah 2 minggu hingga 1 bulan nanti akan terlihat seperti ini. Nah, ini contoh dari penyerbukan yang sudah berhasil, nanti akan menjadi buah seperti ini. Ini sangat mudah sekali. Jadi yang perlu diingatkan kembali bahwa yang kita tanam di sini adalah keturunan ya. Keturunan dari F1 Suprema dari panah merah. Nah, kita juga nanti perlu bisa untuk melakukan persilangan antara mungkin labu madu dengan labu seperti ini, labu biasa, atau mau melakukan shelving. Nah, kita juga nanti bisa melihat seperti apa hasilnya gitu ya. Dan di sini kita juga masih mencoba untuk menyilangkan antara labu kuning bulat dengan labu madu lonjong. Kita akan melihat bagaimana hasilnya gitu ya, bagaimana responnya. Nah, di sini juga kita bisa lihat ada labu madu yang ukurannya begitu panjang guys. Jadi lumayan panjang, kurang lebih 1 jengkal ya, 1 jengkal lebih. Nah, kita juga lihat ya, di sini adalah labu madu generasi kedua. Di sini kita menemukan ada buah yang sedikit bagus guys. Jadi bentuknya seperti ini. Di sini juga ada beberapa buah bisa kita lihat. Nah, ini buahnya sudah tidak begitu panjang lagi guys. Nah, sebelumnya kita akan mencoba menyilangkan labu madu dengan betina labu madu. Kita silangkan labu kuning sebagai pejantan. Nanti akan kita lihat bagaimana hasilnya. Apakah bentuknya itu dipengaruhi oleh jantan atau betina. Kemudian kita juga akan mencoba bagaimana jika labu kuning kita serbuki menggunakan pejantan labu madu. Nah, jadi yang pertama, labu madu ini kita silangkan menggunakan pejantan labu kuning. Nah, ini bunga labu kuning yang bulat ya. Dan ini betina labu kuning kita akan silangkan dengan pejantan labu madu. Kita akan melihat
eh, bentuk dari labu itu dipengaruhi oleh apa dan seperti apa kira-kira gitu. Selain bentuk juga nanti kita akan melihat rasanya gitu, karena untuk labu kuning dan labu madu ini rasanya sedikit berbeda. Yang mana labu madu itu rasanya lebih pulen dan lebih manis. Nah, sehingga ketika kita silangkan pada labu kuning, apakah labu kuning juga akan terasa pulen dan manis, dan apakah ukuran dari labu kuning ini nanti akan berbeda atau bentuknya bisa berubah gitu ya. Nah, nanti kita akan coba kita eksperimen mungkin beberapa persilangan dan perlu beberapa generasi. Jadi untuk jenis labu yang saya tanam di sini ada 3 jenis. Di sini saya menanam labu 4 jenis sebenarnya. Yang pertama labu lokal, kemudian ada labu madu, kemudian ada labu almond, dan juga labu suprema. Nah, ini juga alhamdulillah buahnya sudah cukup besar guys. Nah, selain itu kita lihat juga untuk beberapa generasi dari labu madu ini setelah kita tanam kedua kalinya, ternyata bentuk dan ukurannya berbeda guys. Ketika benih kita tanam kedua, ukurannya ternyata lebih panjang, tapi dia kecil. Jadi dia lonjong, sangat panjang tapi kecil. Berbeda ketika di awal mempunyai ukuran yang bagus. Nah, ini mungkin sudah terjadi segregasi. Makanya perlu kita lakukan uji coba kembali sampai generasi keberapa segregasi terjadi, dan apakah akan menemukan variasi-variasi atau keragaman baru gitu ya. Kita bisa lihat di sini buahnya juga lumayan banyak guys. Di sini ada 1, kemudian di sana juga kelihatan banyak, itu ada 2. Dan dari hasil penanaman yang saya lakukan ini, ternyata dengan waktu yang sama, dengan waktu penanaman yang sama, labu almond ini merupakan jenis labu yang genjah. Artinya dia lebih cepat berbuah, dan bisa kita lihat bersama untuk labu almond ya. Untuk labu almond dia sudah ada yang sebesar ini. Nah, ini labu almond. Ini labu almond. Kemudian di sebelah sini kita lihat ada labu suprema. Nah, labu suprema ukurannya masih sangat kecil, masih seperti ini. Jadi memang varietas yang kita gunakan juga menentukan umur panennya gitu ya. Cuman kita belum tahu juga rasanya seperti apa, kemudian di pasaran itu lebih suka yang mana untuk pembeli gitu ya. Nah, kalau kita lihat juga di sini untuk labu suprema masih sedikit, buahnya masih sedikit dibandingkan dengan labu almond. Yang labu almond itu lebih banyak ya. Di sini kita bisa lihat kembali kalau untuk labu suprema itu ternyata bentuknya seperti ini guys. Tuh. Bentuknya seperti ini. Akan tetapi kalau untuk labu almond itu dia warnanya lebih gelap, hijau ya. Kemudian dia ada garis-garis ini sih jelas banget ada garis-garis, dan juga kelihatan lebih gepeng gitu guys. Lihat lumayan bagus ini labu suprema ya. Walaupun kondisinya tidak begitu dirawat tapi masih cukup bagus. Nah, ini cukup lebat. Nah, di sini ada ini diamond, labu diamond dari Pertiwi. Ini sedikit berbeda. Kalau suprema lebih seperti gepeng lebar, ini lebih bulat. Nah, ini juga ini suprema, dia seperti ada gelombang-gelombang. Sini juga sama, ini ada labu ya, ini labu suprema, dia kelihatan. Ini juga sama, ini lumayan besar, buahnya lumayan besar, buahnya menarik sekali. Ini cukup besar guys, dan bentuknya juga bagus.